A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, segala puji tentu hanya bagi Allah yang kebaikannya tiada pernah berhenti, yang menyampaikan kita ke sini, yang memberikan keinginan bagi kita untuk hadir ke sini, dan yang juga nanti berhak menentukan kita akan berakhir di tempat yang baik atau di tempat yang buruk setelah kematian. Semoga Allah jadikan langkah kita ke sini hujan-hujanan, Masya Allah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, tidak hanya surganya Allah, tapi ridhonya Allah juga di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita jadi umat yang layak mendapat syafaat dari Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kamis 15 April 2021, hari ketiga Ramadan ya, apa keempat? Tiga ya. Hari ketiga Ramadan 1442 Hijriah. Kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Hikam. Ini tukeran jadwal sama yang hari Senin ya, Insya Allah. Jadi Kamis terus apa tetap di Senin nantinya? Gitu ya. Sudah, nanti kita obrolin lagi. Ya, Insya Allah kita sudah sampai di hikmah nomor 73. Akan dibahas bersamaan dengan hikmah nomor 74. Alhamdulillah sudah berlalu 72 hikmah. Dan ingat dulu pertama kali dimulai dengan Abudi itu gue bulan Ramadan, berarti ini udah 1 tahun nih. Alhamdulillah ya, 1 tahun belum beres. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Alhamdulillah. Kalau dirasa pertemuan ini atau kenalnya dengan sayanya pribadi tidak membuat tambah dekat kepada Allah, maka fadl. Yang penting punya jalan untuk bisa tambah dekat kepada Allah. Bisanya sayanya ditinggalkan, cari yang lebih nyaman, tapi yang penting tujuannya tetap nyampe, jadi tambah dekat kepada Allah. Bukan sekedar hafal ayat, bukan sekedar ngerti tafsirannya, bukan sekedar ngerti hadis dan segala macam dalilnya ya. Insyaallah. Izin membacakan hikmah nomor 73. Saya langsung ke artinya ya. Siapa yang tidak suka menghadap Siapa yang tidak suka menghadap atau mendekat? Tidak suka. Siapa yang tidak suka menghadap atau mendekat kepada Allah dengan halusnya Siapa yang tidak suka menghadap atau mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah, siapa yang tidak suka menghadap atau mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah, maka akan diseret supaya ia ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau bala. Maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau bala. Maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau bala. Man lam yukbil 'ala Allahi bimula tafatil ihsan qayyida ilaihi bisalasilil imtihan ya.
Siapa yang tidak suka menghadap atau mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau bala. Ya, Masya Allah. Ini ada dua perkara yang biasanya menjadikan orang itu jadi bisa taat dan menghadap kepada Allah. Biasanya dua ya, ada dua. Yang pertama adalah datangnya nikmat Allah pada dirinya, sehingga dia mau bersyukur dan menghadap taat kepada Allah. Jadi dikasih nikmat yang banyak, ya. Yang satu dikasih nikmat yang banyak, yang kedua datangnya macam-macam musibah dan bencana pada dirinya atau hartanya, ya, atau apapun yang ia cintai. Tentu agar ia bisa sadar dan kembali kepada Allah. Jadi pada dasarnya gerbang ma'rifatullah, gerbang mengenal Allah itu dua, ya, cuman dua ini doang. Kalau nggak dari syukur, kalau nggak dari nikmat, dan kita masuk dengan gerbang syukur, maka kita masuk dari gerbang tadi ujian, dan akhirnya kita ngerasa tidak berdaya dan akhirnya minta tolong kepada yang berkuasa kepada atas segala sesuatu. Biasanya orang gagal nih untuk di gerbang yang pertama. Sebetulnya semua pasti sempat Allah kasih kesempatan untuk bisa dekat kepada Allah melalui gerbang nikmat itu tadi. Tapi biasanya lewat, ya, pas lagi sehat, lupa bahwa sehat itu mahal banget. Akhirnya sehatnya malah diganggu dengan minum atau makanan yang tidak membuat dirinya sehat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak jadi kebaikan bagi dirinya. Ketika masih diberi harta, hartanya tidak dijadikan jalan untuk supaya dia punya amalan jariah dan segala macam kebaikan lainnya. Lalu ketika diambil barulah dia merasakan kehilangan. Jadi kalau udah dideketin dengan gerbang syukur, enggak ma'rifat juga, enggak mendekat kepada Allah, mau nggak mau deh lewat gerbang yang satu lagi. Tinggal pilihannya, jangan sampai nih kita nunggu. Ya, kalau ibarat anak kecil mah, masa kudu dipukul pakai kemoceng dulu, masa kudu dijewer dulu, baru akhirnya nurut. Ya, anak kecil mah wajar ya, masih belum sempurna lah katakan akalnya. Kita yang sebetulnya tahu, bahkan setiap kali kita tergelincir kepada maksiat pun, demi Allah dalam hati itu kita tahu ini maksiat yang sedang dilakukan atau akan dilakukan atau telah dilakukan, tahu ini akan jadi keburukan bagi dirinya. Namun lemahnya iman kadang masih bisa jadi celah bagi setan untuk masuk dan akhirnya tergelincir, ya. Dan padahal terkadang musibah itu juga bisa menjadi sebab ia meninggalkan ketergantungannya pada dunia, ya. Dan akhirnya ia hanya bergantung kepada Allah, karena yang diinginkan pada Allah pada hambanya itu adalah agar si hamba ini kembali kepada Allah, baik dengan cara ridho ataupun mau dengan cara dipaksa. Sama ada, kita kan dikasih pilihan lagi. Kita tahu nih, akhirnya waktu kecil mungkin belum paham ya, walaupun sambil diajarin, dan kita akhirnya kan mulai mencari jati diri dan juga mencari tahu, saya teh dari mana sih asalnya, kenapa saya diciptain, siapa yang nyiptain juga, terus teh hidup teh pengen ngapain dan bakal kemana. Walaupun jawaban setiap orang ketika tentang jawaban cita-cita itu beda-beda, tapi mereka menemui satu jawaban yang pasti ditemui, mati mah pasti. Ya, jadi tentang Al-Uqdatul Kubro tadi, dari mana kita siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Lalu akhirnya kita tahu nih tujuannya akan kemana, yaitu tentu kepada kematian juga ujung-ujungnya, atau istilahnya ya kembali kepada Allah. Tinggal kita balik lagi milih, mau dengan cara ridho, ikhlas, atau dipaksa, ya. Karena barang siapa tidak suka sadar dan zikir ingat kepada Allah ketika sehat dan murah rezeki, maka akan dipaksa supaya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan tibanya musibah. Maka dalam kedua hal itu Allah berkenan akan menuangkan nikmat karunia yang sebesar-besarnya kepada hambanya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita udah jadi hamba yang dikasih nikmat teh malah makin lupa diri istilahnya, maka mau nggak mau paling ringannya adalah dikasih keinginan. Yang paling sering saya kasihkan contoh itu tentang kalau misalkan seorang pemuda tahu-tahu ya kebayang pengen punya motor, ya
dia nabung nggak cukup, minta ke orang tuanya maaf nah belum ada, belum sanggup, ya. Lalu minta ke pengen sambil kerja, dan nggak bisa, sambil sekolah, sambil kuliah, segede-gedenya yang dikumpulin juga sedikit, ya, nggak bisa cukup untuk beli motor. Akhirnya mutusin untuk wah kayaknya nggak ada lagi jalan keluar selain bersujud minta kepada Allah. Akhirnya dia terus menerus minta kepada Allah, dan akhirnya dia yang tadi yang nggak pernah 5 waktu jadi 5 waktu, bahkan ditambah duha, mungkin bahkan ditambah tahajud, tilawahnya juga tambah banyak, sedekahnya juga jadi rutin. Ketika orang lihatlah dia berubah nih anak yang tadinya nggak pernah sholat, nggak pernah kelihatan di masjid jadi baik, itu sekali lagi karena tadi keinginannya terhadap sesuatu tersebut. Jadi pas kita punya keinginan itu nggak cuma tiba-tiba macam-macam ya, dia cantik saya ingin menikahinya, barang itu bagus saya ingin memilikinya. Ya, dilanjut ya. Jadi kita renungkan lagi juga, keinginan kita juga yang kita rasakan juga nggak tiba-tiba ada, itu dari Allah. Mau punya keturunan, mau punya barang, mau punya benda, mau naik jabatan, mau punya ilmu, semua itu pun dari Allah. Tinggal kita juga harus merenungkan bahwa dengan jalan itulah kita juga bisa jadi tambah dekat kepada Allah. Cara sekali lagi adalah yang paling halus atau lembutnya. Cara yang selanjutnya adalah tentu dengan ujian ya, musibah, dikasih. Karena ingat Allah itu juga bisa cemburu, dan Allah itu paling menginginkan si hamba itu bisa sampai ke kebaikan. Kebaikan tentu adalah yang paling tinggi, surganya Allah. Maka kita pernah bahas yang di surat Al-Kahfi, sampai Allah ridho memerintahkan seorang nabinya untuk membunuh seorang anak kecil. Ya, ingat Nabi Khidir membunuh anak kecil, ya. Demi supaya apa sih? Demi supaya ini orang tuanya masuk ke surga, anaknya masuk ke surga. Jadi yang penting orang tua, yang penting hambanya tuh masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin itu akan jadi perih bagi si hambanya dengan cara diutuslah seorang nabi tahu-tahu untuk membunuh. Bagi Allah itu lebih penting daripada Nabi Khidir memberitahu ya kepada Nabi Musa bahwa kalau ini anak gede, bahwa dia akan jadi murtad dan akan mengajak orang tuanya keluar dari Islam. Walaupun mungkin ketika mereka berkumpul terus di dunia, si anaknya jadi anak yang membanggakan dan dia bahagia terus, nggak pernah cekcok dengan orang tuanya selama hidup, tapi tahu-tahu ujung-ujungnya ke neraka, Allah lebih nggak ridho. Masih lebih mending nggak apa-apa lah. Allah tahu kok ini hambanya bakal tersakiti, Allah tahu kok ini hambanya bakal sedih. Tapi kalau nanti hambanya tahu, hambanya udah nyampe surga, lupa demi Allah. Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan di beberapa hadis menceritakan orang yang seumur hidupnya menderita dan juga pernah ngerasain masuk ke dalam neraka, ya, dicelupkan ke dalam neraka, lalu akhirnya ia dimasukkan ke dalam surga barang sebentar lalu dikeluarkan lagi. Maka ketika ditanya apakah engkau pernah merasakan kepahitan sebelum ini, maka dia berkata, demi Allah aku tidak pernah merasakan kepahitan sebelum ini. Jadi dicelupin ke surga sebentar itu sanggup untuk membuat lupa mungkin kehidupannya 60 tahun menderita terus seumur hidup, bahkan lupa juga seperti apa isinya neraka. Begitu juga sebaliknya, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah batuk, nggak pernah miskin, nggak pernah pusing, nggak pernah menderita, tapi ketika akhirnya kecelup ke dalam neraka sebentar, maka dia akan berkata, demi Allah aku tidak pernah merasakan yang namanya nikmat sekalipun. Ya, jadi ketika sudah wafat tuh pilihannya cuma dua itu, surganya Allah, nerakanya Allah. Dan Allah demi Allah akan menolong si hambanya, walaupun dengan cara yang tidak disukai oleh hamba-hambanya. Ketika kita lihat orang yang akhirnya dapat sial istilahnya, atau dapat keburukan atas perbuatan dosanya istilahnya, kena batunya sendiri, pun demi Allah itu bukan karena Allahnya benci, demi Allah itu adalah pertolongan, ya. Ini orang misalkan berzina terus ya, tahu-tahu misalkan penyakit kelamin gitu, atau ini orang tiba-tiba korupsi terus, tahu-tahu ketangkep KPK di penjara, ya. Maka kalau itu masih dialaminya di dunia pun demi Allah itu adalah masih kasih sayangnya Allah, karena Allah izinkan untuk dicicil atau bisa jadi sudah dibersihkan ketika masih di dunia, dan ujung-ujungnya dia akan kembali kepada Allah. Dulu ada perempuan politikus ditangkap
karena kasus korupsi, dia stres, menderita, dia pas masuk penjara teriak, ketua partainya juga gitu, yang lain juga begitu, kenapa saya doang yang di penjara, ya. Namun dapat info berita, katanya sekarang dia sudah hafal sampai 15 juz. Masya Allah. Dan ketika ditanya oleh wartawan, gimana perasaannya nih udah selama ini menjalani masa hukuman di penjara? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, wartawannya sampai heran. Perasaan dulu marah-marah, perasaan dulu menderita, perasaan dulu ngerasa dizolimi, ngerasa tidak mendapat keadilan. Tapi ketika akhirnya dia sadar, ya Allah, ini mungkin doa orang-orang yang sayang, doa anak-anak saya, pengen punya ibu yang soleha. Gimana caranya jadi ibu yang soleha kalau misalkan masih diizinin korupsinya berhasil terus? Di situ akhirnya mau nggak mau ketemu ngaji, ketemu kajian, nggak bisa hidup sebebas di luar penjara. Akhirnya temennya cuman Quran, akhirnya malah jadi hafal, dan nikmat itu teh sekali lagi, ya. Dan banyak sekali juga dari riwayat zaman para sahabat pun diriwayatkan, raja maling, ya, raja perampok Jundub bin Junadah, akhirnya ketika insaf dan menjadi sahabat Rasul, kenal Islam, akhirnya orang lebih sering menyebut beliau Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan meriwayatkan begitu banyak hadis karena saking dekatnya juga dengan Nabi, dan juga ibadahnya juga luar biasa dan nikmat bagi mereka teh. Bahkan bagi seorang Mus'ab bin Umair juga, yang setelah masuk Islam malah habis seluruh hartanya, istilahnya dicoret dari kakak keluarga dari ibunya. Ibunya seorang bangsawan, dianya juga dulu selalu tampan, pakaiannya bagus dan selalu wangi, tapi beliaunya sendiri nggak pernah ngerasa kurang, menderita. Dan naudzubillah, itu sekali lagi adalah jalan skenario Allah sudah ditentukan bagi setiap hamba nih. Allah tuh intinya pokoknya pengen kita ke surga aja. Dan cara Allah untuk mendekatin surga kepada kita, pertama akan dibukakan gerbang syukur dulu, gerbang nikmat. Makanya kalau misalkan kita nggak mau, ya Allah saya teh nggak mau, baru akhirnya ke surga, baru akhirnya dekat kepada Allah, baru akhirnya ngerasain nikmat ibadah, setelah akhirnya bangkrut dulu, setelah akhirnya menderita dulu, setelah akhirnya sakit dulu. Kita demi Allah nggak mau. Maka kalau nggak mau kayak gitu, ya udah mendekat kepada Allahnya pas lagi dikasih nikmat, dengan cara syukur, dengan cara, ya jangan lupa lah, ingatlah, in syakartum lazidanakum, barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, barang siapa kufur, lupa terhadap nikmat Allah, ngilang-ngilangin nikmat Allah, nikmat yang begitu banyak, ngerasa hidup saya menderita, hidup saya stres, Allah nggak adil dan segala macam, maka ingat, ternyata inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih. Azab itu tidak hanya diancamkan bagi yang maksiat, tapi juga diancamkan bagi yang ngelupain nikmatnya Allah. Naudzubillah. Ya, jangan sampai Allah memaksa kita melalui gerbang penderitaan, gerbang ujian, gerbang masalah, baru akhirnya dekat kepada Allah. Dan emang lebih mudahnya mendekat kepada Allah pas lagi di titik terendah, ya. Mau ngapain pun nggak bisa, akhirnya yang bisa dilakukan cuma sujud, dan itu akhirnya jadi jalan, ya. Dan bismillah, kalau misalkan kita renungkan lagi, ketika akhirnya kita bisa sampai di titik ini pun, misalnya insya Allah kalian adalah ikhwan-ikhwan yang solih, yang selalu dalam kebaikan, waktunya 24 jam lebih dipakai untuk kebermanfaatan juga untuk umat, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kadang kita harus ambil waktu tengah malam, sepertiga malam, ini momennya juga nih Ramadan, untuk mikir, apa yang dulu membuat saya kayak gini, ya. Mungkin ada yang pernah ngerasain, oh capek pacaran diputusin terus, oh dulu pernah ngerasain gagal kerja, gagal usaha, dan akhirnya nyampe di titik yang ini, ya. Kalau misalkan ternyata tidak sempat mengalami itu, alhamdulillah, berarti lolos dalam melalui gerbang syukur dan didekatkan oleh Allah dalam melalui tadi, ya, gerbang nikmat. Dan ingat, ketika akhirnya sudah nyampe di posisi dianggap orang jadi baik pun, harus benar-benar ingat lagi, ya Allah, enggak lah, bukan saya, ini mah Allah yang menolong. Makin banyak ngaji, makin tahu, oh ada orang yang udah soleh tapi kok masih dapat musibah, sedangkan dia bermaksiat terus, tapi kok nikmatnya banyak. Yang pasti nikmatnya pun nikmat dunia doang sebetulnya. Lalu dalam hati kadang tuh setan ngebisikin tuh,
istidraj itu mah, ntar dia dibakar habis sama Allah di neraka. Itu juga hati-hati ya. Setiap kali kita ngelihat, bahkan kalau di depan mata kita ngelihat ada orang jelas-jelas itu mah istidraj ya. Misal ya, udah mah lagi dalam keadaan mabok, dalam kondisi mengkonsumsi minuman haram, di depan jalan tahu-tahu nemu duit. Ya. Ini pernah kejadian dulu, salah satu rekan di Thailand, dia juga salah seorang bandar judi, anaknya pernah diculik. Waktu pulang, anaknya masih SD, keluar dari sekolahan nggak ada, dijemput sama supirnya nggak ada. Akhirnya tahu-tahu dapat telepon, saya memiliki anak kamu nih. Kamu kalau ngepengen anaknya lolos, serahin 50 juta saat ini juga. Ya dia bandar judi, biasa omset ratusan juta sampai miliaran, ditransfer dari 50 juta. 50 jutanya ditransferin, nomor telepon si penculiknya dia pasangin judi togel di website lain. Dapat 5 miliar gelo nggak kurang istidraj apalagi itu. Udah hilang 50 juta. Ya Allah, gimana kalau orang yang ngelihat itu nggak pakai iman coba? Ini anaknya diculik, ditebus 50 juta, nomor si penculiknya dipasangin togel, dapat miliaran. Ya Allah, nggak kebayang duit miliaran tuh segimana gitu ya. Tapi kok, ya Allah, kok yang dapat dia sih? Kayaknya ada deh orang yang setiap hari kelaparan tapi dia tetap sholat malam. Masa kok nggak dia aja sih yang dikasih? Kenapa malah bandar judi itu? Istidraj kan? Istidraj nggak kata kita? Istidraj. Tapi mulai amalkan, setiap kali kita ngelihat istidraj pun langsung katakan dalam hati, ya Allah, alhamdulillah bukan saya yang kena istidrajnya. Mau ditukar? Kita yang jadi bandar judinya, kita yang dapat miliarannya, tapi sorry, beres meninggal nggak ada tempat di surga, bakar habis sampai selamanya di neraka. Atau mungkin ya Allah, perih nih teh hidup, ya Allah, katanya sholat bisa nyelesain masalah, katanya ngaji nyelesain masalah, kenapa masih kiki wae hidup teh, masih sulit, masih menderita, misalkan jodoh belum ada, rezeki segitu-segitunya punten misalnya. Terus tahu-tahu ketika akhirnya meninggal, tapi akhirnya Allah katakan, ya sudah, tidak ada tempat bagimu di neraka karena engkau sudah dibersihkan dengan segala macam ujian di kehidupan. Ketika masih di dunia, silakan, itu surga untukmu menanti, dan engkau bahagia di sana, khalidina fiha abada, aman di sana selama-lamanya. Mau tukeran sama si bandar judi itu? Mobilnya keren loh. Dia tuh contoh sempurna bagi saya untuk mikir ya waktu itu tentang istidraj ya, karena ya Allah, anaknya diculik, keluar dari 50 juta, dapat miliaran. Dan dia nggak cuman, kadang biasanya orang tuh kalau udah bisnis hitam, bisnis putihnya bangkrut terus. Dia mau coba buka restoran, bangkrut. Dia mau coba buka apa, bangkrut. Dia punya bengkel modif mobil-mobil mewah supaya bisa dijadiin mobil-mobil balap, dan itu pun rame banget bengkelnya. Ini orang istidrajnya, ya Allah, kalau mikir lagi ya. Udah gitu kerjaannya, hobinya tiap hari mabok. Dia tuh minum Jack D lah, minum vodka lah, minum apa, itu tuh udah minuman harian. Hah? Ya ini minuman yang ngobokan gitu ya, minuman harian. Dan padahal teh kan sebotolnya bisa 4 juta, 8 juta, Masya Allah ya. Mending susu ultra kan ya, goceng teh sehat. Ngomong-ngomong kok gitu. Cuma susu ultra 4 juta mabok kok. Ya Allah. Udahlah, pokoknya ya, jangan inget pokoknya. Oh ya, dengan segala kebaikannya Allah, skenario Allah lah. Pas akhirnya kita pun akhirnya dipuji nih, oh kita udah bisa bersabar dalam kebaikan, kita udah bisa bersabar dalam ujian segala macamnya gitu ya. Terus suatu ketika kita akhirnya dapat nikmat. Udah gitu ada yang berkata lagi, wah kamu mah wajar atau ya dapat nikmat kayak gitu, soleh misalkan gitu ya. Langsung juga katakan, enggak, ini bukan karena saya soleh, ini karena di hadapan Allah engkau lebih mulia dan engkau jauh lebih kuat. Misal ya, aku sudah punya keturunan dalam waktu 1 tahun misal. Udah gitu tiba-tiba ada yang muji, wah wajar kamu mah langsung punya keturunan dalam waktu 1 tahun. Ya saya mah udah 11 tahun nih belum Allah kasih keturunan juga. Wajar ya seperti kamu mah, soalnya kamu mah soleh makanya dikasih lebih cepat. Langsung segera katakan, enggak, ini mah karena Allah lebih sayang sama kamu,
dan di hadapan Allah aku tuh lemah, makanya dipercepat, dan kamu tuh jauh lebih kuat, makanya Allah berikan ladang pahala dan ladang peningkat derajat yang lebih tinggi. Ingat, kalau ke orang jangan bilang ladang penggugur dosa kalau bisa. Kalau ke diri, ya Allah ini pahit, ini pasti gugurin dosa. Kalau ke orang, wah dia diuji, pasti Allah pengen naikkan derajatnya. Jangan kebalik, ada orang dapat musibah, lu sih banyak dosa ya, makanya tuh jadi digugurin dosanya. Gua mah juga banyak masalah mah karena gua Allah mah lagi pengen naikin derajat gua. Ya Allah, itu pahili ya, jangan sampai begitu. Tukar, pokoknya kalau ke diri sendiri, ya Allah ini mah saya dosa. Kalau misalkan ke orang jangan ketukar ya. Engkau mah mulia, engkau Allah muliakan, dengan jalan ini bismillah akan lebih mudah bagi engkau untuk masuk ke surganya Allah. Bukankah itu tujuan akhir kita? Tenang ya, bismillah. Allah sudah setting, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan pasti. Ketika kita dikasih nikmat pun jangan sekali-kali mikir, ya Allah ini karena saya udah tahajud terus, ya Allah ini karena saya udah sedekah terus. Enggak, ya Allah ini karena saya lemah, makanya ya Allah diberi keringanan, diberi rezeki yang lebih banyak daripada orang lain. Karena saya lebih lemah dan kata Allah yang lain lebih kuat. Udah gitu aja lah. Jadi makin ngerasa nunduk terus di hadapan Allah teh. Karena kalau sekali-kalinya akhirnya kita ngerasa, wih dapat rezeki lagi, wih beras belum habis, tahu-tahu dapat lagi dari mana ada donasi misal, wih tahu-tahu dapat rezeki lagi entah dari mana, dari jalan yang tidak diduga-duga. Lalu ketika akhirnya setan main tuh di situ tuh. Ya iyalah wajar, lu kan duha tiap hari bro. Ya wajar, lu kan tiap sepertiga malam bangun bro. Ya. Kemarin sedekah. Sedekah. Masya Allah ya. Yalah lupa enggak, itu mah enggak. Karena kenapa? Kita nggak punya jaminan semua ibadah yang kita udah lakukan itu udah diterima. Kata siapa? Cek saha. Ya. Ingat, kabar buruknya adalah setiap kali kita bikin dosa, fix pasti jadi dosa. Fix pasti kecatat sama malaikat pencatat dosa. Tapi setiap kali kita bikin amal soleh, demi Allah itu belum tentu jadi pahala. Setan bisa gagalin dengan ujub, akhirnya kita jadi ngucap, ngomong, ya. Misalkan kumpul ya pada acara reunian, misal ada door prize-nya. Udah gitu, udah malamnya ada qiyamul lail, besoknya acara diundi. Wih, gua dapat hadiah nomor 1, dapat kompor, dapat TV misal gitu ya. Terus akhirnya nyeletuk, makanya atuh pada tahajud, lu mah qiyamul lail enggak pada bangun. Ajib, hilang weh ya. Nengit ya tadi. Jauhin teman kayak gitu. Ada gitu, ada yang ngingetin misal, nggak apa-apa kan tinggal kenapa harus disebut, kan pengen memotivasi, ya sok atuh motivasi, makanya yuk tahajud. Kenapa harus ditambah kayak aku, kayak gue, aduh ya udahlah, jangan ngomongin aku lah kalau bisa, sebisa mungkin. Karena celah, ya Allah, kita bikin pahala untuk sampai itu jadi pahala dan diterima Allah, itu perjuangannya setengah mati. Dikira nggak susah bangun tengah malam, tapi setan untuk membuat itu hangus semudah ketika banyak orang, akhirnya jadi menyebut-nyebut kebaikan, dan ya Allah ruksaklah kalau udah kayak gitu. Kadang nggak pengen sombong, nggak pengen nyebut, muncul orang yang ngeremehin. Aduh, ya asa pengen menunjukkan diri. Ini Ustadz Hanan pun pernah cerita tentang beliau waktu awal-awal sebelum sepopuler sekarang, tapi udah cukup populer sebetulnya. Lalulah diundanglah oleh pengajian di suatu masjid yang DKM-nya sudah sepuh semua dan pada nggak punya Instagram dan YouTube. Ya, HP-nya masih jabut jedol, masih jabut jedol gimana sih? Masih jadul, jebot, ketuker, jebot, jedul jebot ya. Lalu ngeliatin bapak-bapaknya pakai kupluk, pakai celana jeans kayak ini, kan maksudnya kan masa iya yang katanya lulusan Mesir gitu kan, gening begini penampilannya. Tapi DKM remaja masjidnya tahu siapa beliau ya. Akhirnya ngeliatin mana turun. Dalam hati itu tadinya nggak pengen tawadu, tapi ketika sampai kedengeran bahwa si bapak-bapak ada yang berbisik, serius itu ustadznya. Kedengeran sama Ustadz Hanan, oke ya tunggu aja nanti. Dalam hatinya beliau bilang kayak gitu ya. Udah gitu ketika akhirnya jadi imam,
remaja masjidnya dengan sengaja ngedorongin gitu ya. Dan dalam hati Ustadz Hanannya pun dalam hati mengakui, dorongin gue dong, dorongin gue dong. Gitu ya. Akhirnya ketika udah dorongin, sengaja dia kan berbalik ke belakang, nggak pakai bahasa Arab. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis salat. Istau atadilu ya. Enggak, udah diem aja pakai bahasa Indonesia. Ya, silakan diluruskan, rapikan. Dia ngelihat tuh ekspresi DKM. Ini jadi imam. Segitu ya, ngeliatin gitu ya. Dalam hati makin ini, tunggu ya, gua keluarin Ar-Rahman juga nih. Dia cerita kayak gitu. Dan akhirnya beneran dibaca itu Ar-Rahmannya, Masya Allah. Dan akhirnya ditambah lagi, ada yang nangis lagi di belakang. Aduh, kan makin bacaan gue ya gitu ya, nyampe bikin orang nangis gitu, ya Allah. Dan begitu beres sholat, dia pulang, dia bilang, ya Allah, itu sholat saya yang paling hancur, paling hilang semua pahalanya. Tadinya nggak pengen ria, nggak pengen sum'ah, nggak pengen apa, tapi ya Allah, diremehin tuh lebih berat daripada ketika Masya Allah ya, dipuji. Dan akhirnya lebih nunjukin diri. Udah beres kayak gitu, dia langsung duduk ngebalik, ngelihat ekspresi DKM dilirik gitu kan. Ternyata ekspresinya berubah. Dan ketika beres sholat, langsung diajak ngobrol. Belum. Wah, tolong ya ini, biar supaya ini. Udah gitu dari awal diraguin lagi. Ah udahlah, itu parkiran depan apa segala nggak usah diaturin. Paling juga yang datang berapa orang. Qadarullah rame ya. Ustadz Hanan teh ya kan. Udah gitu. Begitu akhirnya beres juga ngobrol-ngobrol lagi sama DKM-nya. DKM-nya akhirnya tergelincir. Ini alhamdulillah ini masjid tadinya sepi, tapi kami berusaha nih hingga akhirnya jadi makmur kayak gini, ramai kayak gini. Dulu itu kami memperjuangkannya. Ya Allah, perjuangan bertahun-tahun untuk memakmurkan masjid, hilang tuh 5 menit ngobrol. Seharusnya beliau sendiri bilang, Ustadz Hanannya bilang, seharusnya ketika dia udah ngomong kayak gitu, saya harusnya pergi tuh. Cuman masih ada kayak tadi perasaan ya, ngerasa dikira nggak kenal siapa gue gitu ya istilahnya kan. Aduh berat tau ujian, nggak kebayang ya diuji jadi kayak Muzammil, jadi kayak yang bacaan-bacaannya dipendengarkan. Orang diundang datang buat ngeband, dak puguh ya ngeband, dah itu mah bukan urusan agama. Ini dipanggil datang untuk suatu hal perkara yang seharusnya perkara yang menyampaikan kita ke surganya Allah. Tapi orang mengundang di dunianya untuk perkara tersebut. Dan ketika dibacakan, Masya Allah, sanggup nggak itu menjaga? Masya Allah ya. Bismillah ya, beliau mah orang-orang yang luar biasa. Allah titipkan ujian tersebut kepada beliau pun kasih karena dianggap Allah, beliaunya sanggup. Ya, kenapa kita yang tidak diberikan suara semerdu beliau para imam? Ya karena ya mungkin di hadapan Allah kalau kita dikasih, kita malah lebih besar peluang ke nerakanya. Ya, udah ya. Nanti kalian akan berkarir, nanti kalian akan sukses, nanti kalian mungkin pun akan terkenal. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika karirku ini akan jadi bagus tapi itu malah akan membuat aku masuk neraka, maka biarkan aku seperti ini saja. Ya Allah, jika dengan populer aku malah membuatku malah jadi masuk neraka, maka jangan biarkan aku terkenal. Nanti kan ada yang diuji dengan jago bikin konten, jago bikin video-video motivasi atau yang quotes dibikin foto-foto dan akhirnya banyak di-share orang. Masya Allah. Berat lah, setan tuh sial juga lah pokoknya lah, ngegangguin terus biar supaya ngagagalin amal soleh. Udah mah dosa mah langsung kecatet, nggak mungkin ke cancel ya, kecuali ditobatin. Tobatnya juga belum tentu beneran tobatan nasuha. Giliran pahala belum tentu jadi belum tentu jadi amalan yang diterima. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut dulu hikmah nomor 74-nya. Ini masih nyambung dengan yang 73. Aib nanti ngelihat ke ini ya. Teman-teman. 74, siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan? Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti berusaha untuk hilangnya nikmat itu, untuk menghilangkan nikmat itu. Maka berarti berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Dan siapa yang syukur atas
nikmat, dan siapa yang mensyukuri nikmat berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat atau kokoh. Dengan ikatan yang kuat atau kokoh. Beres, titik. Mari kita baca. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti berusaha untuk hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang syukur atas nikmat, berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat atau kokoh. Ini Masya Allah, beliau dengan tegas mengingatkan, kalau kita dapat nikmat terus nggak kita syukuri, berarti kita tuh sedang berusaha pengen ngilangin nikmat itu. Kita sehat nih, terus kita nggak pernah dalam sholat mensyukuri kesehatan kita, berarti kita sedang berusaha menghilangkan nikmat sehat itu. Kita dapat harta, terus nggak pernah mensyukuri harta itu, setidaknya tidak mengucap alhamdulillah ketika diterima, ya. Apalagi naudzubillah ngerasa ini adalah layak aku mendapatkan ini karena ini adalah hasil kerja kerasku, yang lain tidak kerja sekeras aku, maka dia sedang berusaha untuk supaya nikmat tersebut hilang, ya. Beliau menegaskan seperti itu. Dan juga ketika untuk mendapat nikmat, salah satu jalan untuk bisa jadi kebaikannya, Quran surat ke-93 Ad-Duha ayat 11 ya. Ayat terakhir Ad-Duha, mangga ada yang hafal? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat pemberian Tuhanmu, maka kau pergunakan. Pergunakan di sini bisa diceritakan, bisa disebarkan, bisa istilahnya tahadus bin nikmah ya. Ini juga jadi ayat ini pun juga untuk bisa mendorong kita untuk tahadus bin nikmah. Tapi hati-hati sekali lagi, kalau dengan cerita dan akhirnya kita malah jadi lebih banyak nyebut saya dan akhirnya malah jadi ria, sebaiknya udah jangan. Gimana tapi kalau pengen tetap ceritain? Jangan cerita pakai saya. Ada orang, ada fulan, ada seorang santri misal ya. Udah siapa aja. Padahal misalkan dirinya misal ya. Demi supaya pokoknya hati itu jangan sampai kotor lah, rugi lah pokoknya lah. Kalau misalkan akhirnya malah jadi hilang pahala padahal niatnya untuk tahadus bin nikmah ya. Tapi malah jadi menghilangkan pahala, naudzubillah. Kok dipotong boleh? Mangga. Kalau kita kan sering kayak motivasi self, apa ya sebutnya ya? Kayak kita baca terus kita ngomong afirmasi, self motivate. Kayak gitu. Untuk tidak masuk ke dalam ujub, gimana mensiasatinya? Tergantung motivasinya apa dulu. Ayo, adek semangat. Apa yang diujubin itu? Kayak misalnya sehari, alhamdulillah lu dia, terima kasih kaki dari ini. Berkat kaki bla 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 kita beresin program ini, hari ini tangan bisa ngerjain ini, misalkan ada yang kayak gitu kan ya, diarahkan ke Allah sendiri gitu. Diarahkannya ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku menyelesaikan ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan beres ngaji nih. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan 1 jam terakhir mataku ke arah Al-Quran, bukan ke arah yang lain. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau izinkan kakiku ini baru saja kugunakan pulang dari masjid. Kalau Allah aja terus. Iya. Nanti punya anak kayak keturunan kayak gitu. Wah, aku pengen sukses. Sukses menurut kamu apa, Nak? Sukses itu adalah kalau Allah ridho. Kalau bisa nyampe surganya Allah. Oh, katanya teman-teman aku udah sukses tuh, papanya udah jadi konglomerat apa segala macam. Alhamdulillah itu kebaikan. Tapi yang lebih baik dari itu semua kalau bisa nyampe surganya Allah. Jadi dari kecil teh sudah mulai dibiasakan, karena ya sekarang dengan akhirnya godaan zaman, godaan dunia, kita lah yang harus sering-sering memotivasi diri. Sukses itu pas udah nyampe surganya Allah. Istiqomah itu kalau sampai meninggal terus melakukan itu. Nikmat itu kalau ini bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kita terus ngomong ke dalam diri sendiri. Itu yang terus lebih harus sering diomongin. Jadi lebih ngejaga kita jadinya untuk supaya tidak ada celah-celah untuk kufur, tidak ada celah-celah untuk penyakit hati, ya. Allah lah terus. Kayak tadi juga sebetulnya salah satu jalan untuk memotivasi Allah,
dia orang nggak sambil maksiat, setan kan langsung ngebisikin kan, ya udah lu ikut gabung sama dia aja, ikut maksiat sama dia, duitnya ikut banyak. Apalagi kalau ternyata dulu kita pernah ditawarin kerja sama dia, ayo lu masuk kerja di web judi gua aja, daripada kerja di situ gaji cuma berapa, gua gaji langsung lu 5 juta deh, apartemen dikasih misalnya kayak gitu ya. Udah gitu langsung ya Allah, enggak lah, yang disebut nikmat adalah yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Gimana kok orang muda kan pengen ini mencoba segalanya, mangga. Kadang ada yang bilang dulu bahwa orang-orang yang akhirnya istiqomah karena dulu pernah kaya bangkrut, atau misalkan udah makmur, nah ujiannya tidak seberat yang lain, misal akhirnya bisa istiqomah. Mangga, sok cobain. Tapi demi Allah, nanti ketika akhirnya udah kaya, kayak udah populer, kayak demi Allah nggak akan tenang. Ujung-ujungnya pasti nyari Allah. Pertanyaannya, yakin masih ada waktu nanti untuk bisa ke Allah lagi ketika sudah kaya, ketika sudah populer? Gimana kalau misalkan kuotanya habis duluan, meninggal duluan, nggak keburu? Sama pas futur pengen hijrah kita tergoda gitu misalnya, pengen balik lagi ke kehidupan lama, pengen balik lagi ke kehidupan sebelum kenal Islam, sama itu kan diuji, kita langsung mikir lagi. Iya sih, kita tinggal pikir lagi, kalau misal akhirnya balik lagi ke kehidupan yang itu, dulu aja aku udah ngalamin tuh kejadian kayak gitu, udah seneng-senengnya main, seneng-senengnya pacaran, tapi enggak nih, malah hijrah juga. Kalau kehidupan itu adalah benar-benar sumber kebahagiaan, kenapa aku malah mencari kebahagiaan lain dengan mencari sumber ketenangan melalui Allah? Ngapain? Kenapa kita nyari Allah? Kan karena ternyata yang kita anggap ketenangan, kebahagiaan itu kan ternyata tidak membahagiakan kita kan. Ketika akhirnya itu tidak membahagiakan, akhirnya ketemu Allah, dan ketemu Allah, loh kok padahal nikmat itunya pada diambil, tapi kok aku tetap tenang, itu yang mahal ya, dan itu yang benar-benar dijaga. Seperti itu hikmah nomor 73 dan 74 ya.